Sobat Kontan, jumpa lagi dengan saya Hafid Febri di program Company Update. Kali ini kita akan berbicara dengan sosok penting di industri maritim nasional, yaitu dengan CEO PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni, Ibu Tri Andayani. Kita akan berbicara tentang isu-isu strategis yang dihadapi Pelni, termasuk rencana merger besar-besaran di sektor maritim, dan bagaimana Pelni menghadapi tantangan usia armada kapal yang sudah tidak mudah. Baik, kita akan ikuti perbincangan lebih lanjut dengan Ibu Tri. Terima kasih Ibu Tri Andayani telah bergabung dengan program Company Update Kontan. Kita tahu Pelni selama ini berperan sangat menopang kebutuhan masyarakat di sektor transportasi, khususnya masyarakat kelas menengah bawah. Pelni juga berperan dalam menghubungkan antara pulau, tapi juga Pelni dihadapkan pada tantangan besar di sektor, terutama di permasalahan armada kapal yang sudah tidak mudah, juga dihadapkan pada tantangan persoalan kapasitas peningkatan layanan. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan yang tengah dihadapi Pelni saat ini? Terima kasih Mas Hafid. Tadi yang sebagaimana Mas Hafid sampaikan ya, artinya dari sisi armada kapal-kapal Pelni, kami ini kan punya 26 kapal penumpang, di mana 12 diantaranya itu umurnya sudah melewati umur teknis. Walaupun selama ini dilakukan docking tahunan ya, dan ada docking kecil ya, toram cek itu setiap hari menjelang Lebaran dan Natal Tahun Baru. Namun tetap saja itu kan merupakan armada-armada yang tidak muda lagi umurnya gitu. Nah inilah yang layanan masyarakat menjadi tujuan utama kami. Sehingga kami mengajukan kepada pemerintah untuk penggantian kapal-kapal yang usianya sudah di atas umur teknis ini. Karena bagaimanapun juga adalah peran pemerintah untuk memberikan layanan transportasi publik kepada seluruh masyarakatnya. Nah untuk moda transportasi laut ini kan memang operator BUMN satu-satunya untuk kapal penumpang itu adalah Pelni. Sehingga kami melakukan kajian kelayakan baik dari sisi kondisi fisik, kemudian atau teknisnya ya, kemudian dari sisi investasi, dan kami ajukan ke pemerintah dan alhamdulillah mendapatkan support yang luar biasa dari pemerintah. Kemudian dan disetujui sudah cair ini untuk yang 1,5 triliun untuk uang muka pembelian 3 unit kapal dari APBN 2024. Dan 2025 ini untuk pelunasannya kami mengajukan 2,5 triliun atas pembelian 3 unit itu ya. Dan kami tambahkan sendiri dari uang perusahaan ya atau self financing ya namanya. Itu sebesar 500 miliar sehingga total semuanya 4,5 miliar untuk pembelian 3 unit kapal baru. Nah itu dari sisi alat produksi. Kemudian dari sisi layanannya tentu kami sangat menyadari bahwa pelayanan kami harus terus melakukan improve layanan. Nah ini yang saya lakukan juga di Pelni yaitu transformasi dalam layanan baik itu di cabang, di kantor pusat maupun di kapal. Saya berharap dengan transformasi yang kita lakukan secara masif selama 3 tahun terakhir ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan ini kita pantau dari websitenya Pelni dan medsos-medsos kita juga gitu ya, baik medsos Pelni cabang-cabang itu juga memiliki medsos masing-masing. Kemudian kami direksi juga pribadi juga memantau keluhan-keluhan masyarakat dan itu terus kami jadikan satu acuan atau untuk perbaikan ke depan. Oke. Selain fokus penambahan armada kapal baru, ada nggak rencana Pelni untuk melakukan revitalisasi armada kapal yang sudah ada? Kalau revitalisasi, kalau dengan seiring umur ya, itu sudah memang kalau sudah melebihi umur teknis, ketika itu dilakukan revitalisasi dalam arti yang sekarang dibenerin gitu ya. Nah itu secara periodik tahunan udah. Kalau ibaratnya kendaraan itu turun mesin ya, itu namanya repowering. Itu pada akhir ya kurang lebihnya itu hampir sama dengan pembelian kapal baru. Jadi itu dia kita mengambil keputusan juga mengusulkan itu untuk melakukan pembelian kapal baru karena biaya dari repowering itu sendiri juga cukup mahal gitu kan. Jadi lebih banyak bermanfaat apabila kita membeli unit kapal baru.
Bappenas merekomendasikan salah satu opsi untuk mengatasi persoalan pembiayaan pengadaan armada kapal adalah membentuk badan layanan umum atau revitalisasi PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. Nah, bagaimana Ibu memandang rekomendasi ini? Mana yang lebih tepat kira-kira untuk diterapkan bagi PLN? Kalau kami dari sisi operator kan hanya mengusulkan, menyampaikan, ini loh kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan itu antara lain dari sisi alat transportasinya sendiri tadi jelas di atas umur teknis. Kemudian dari sisi marketnya juga nih gitu loh. Kan banyak nih sekarang peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan sejak masa pandemi itu disebabkan antara lain kan turunnya jumlah armada pesawat juga kan di beberapa daerah. Kemudian kalaupun jumlah pesawatnya nggak berkurang, tetapi frekuensi penerbangannya berkurang. Ini kan juga, saya kan Solo nih Mas. Jadi kalau ada beberapa maskapai di Solo yang tadinya terbang 3 kali sehari, 4 kali sehari, sekarang frekuensinya tinggal 2 kali sehari gitu ya. Dan itu juga saya rasa juga terjadi di daerah-daerah lain yang lain. Sehingga banyak nih penumpang kapal ini bergeser mereka sebelumnya adalah penumpang pesawat terbang gitu ya. Dan pergeseran-pergeseran ini dari market penumpang ya, jumlah penumpang yang semakin banyak gitu ya, menunjukkan tren yang meningkat. Inilah yang juga kami sampaikan kepada pemerintah. Dan dalam 1 tahun, dalam 2 tahun terakhir ini kami nyaris meminta dispensasi di sepanjang tahun kepada Kementerian Perhubungan. Dispensasi itu apa? Misalnya jumlah kapal penumpang itu maksimum 1.000 gitu ya. Kemudian kita mintakan dispensasi 1.220%-nya gitu. Walaupun itu sebenarnya ya kayak kereta api zaman dulu, ada yang tidur di lorong, di ini ya. Itu karena kami permintaan masyarakat gitu. Sebenarnya kalau kami sendiri sebagai operator, kalau kami mau tegas ya nggak ada gitu ya dispensasi. Tetapi ini permintaan masyarakat yang luar biasa gitu ya. Kalau nggak disediain ini, mereka juga komplain gitu ya. Sehingga dengan permintaan dari masyarakat inilah kita mengajukan ke Kementerian Perhubungan, dan nanti sama Kementerian Perhubungan dengan melihat kondisi kapal, kemudian juga dengan mengklarifikasi bahwa memang dengan KSOP-nya atau KUPP-nya mereka sebagai sah bandar itu, bahwa memang di pelabuhan-pelabuhan atau trayek-trayek yang kita mintakan untuk dispensasi itu memang penumpangnya membludak gitu ya. Jadi ada permintaannya meningkat sehingga mereka menyetujui. Nah, dari situlah kita sampaikan ke pemerintah bahwa, "Halo, masyarakat itu sekarang begini loh," gitu loh. "Trennya bergeser loh," gitu loh, "dan butuh kapal loh," gitu. Dan ini sudah tersampaikan sih gitu. Sehingga kalau skema pembiayaannya dan skema pembiayaannya seperti apa itu kita serahkan ke pemerintah. Ibu Tri, Ya. belakangan ini rencana merger yang dilakukan pemerintah terhadap 3 BUMN di sektor maritim ramai dibicarakan, antara lain Felni, ASDP, dan Gelindo. Mungkin ini adalah salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat sektor maritim nasional. Nah, bagaimana Ibu memandang manfaat utama dari rencana merger ini, dan apa manfaatnya bagi Pelni dan industri maritim secara keseluruhan? Kalau manfaat merger ini kalau saya melihat secara cakupan nasional ya, tentu maksud pemerintah ini ingin penguatan di bidang maritim, itu benar gitu ya. Dan kalau dari sisi armadanya ya Pelni ini kan juga ini kan karena sudah mulai dengan pembelian kapal-kapal baru untuk menggantikan kapal-kapal yang lama yang tadi mungkin saya sampaikan 4,5 triliun tadi ya. Jadi ini juga bagian dari penguatan holding maritim ini gitu. Sehingga saya merasa bahwa ini memang harus dilakukan karena mengingat negara kita juga negara kepulauan kan. Jadi negara kepulauan ya sudah sewajarnya ya dan sudah seharusnya memiliki satu holding maritim yang kuat. Harapan pemerintah tentu ke depannya juga misalnya semakin mengurangi disparitas harga gitu ya. Kemudian semakin mengurangi ongkos transportasi laut secara keseluruhan gitu ya. Dan
tentu arahnya juga akan itu tadi, efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis dari industri maritim ini secara keseluruhan. Sejauh ini sudah sampai mana proses merger itu, dan apakah Ibu melihat ada tantangan di bidang hukum dan operasional dari merger 3 BUMN maritim ini? Kalau sejauh ini saya tidak melihat bakal ada kendala atau bagaimana, enggak. Saya juga menyampaikan ke internal Pelni juga ya, artinya ke teman-teman Pelni bahwa ini penggabungan atau merger ini bukan sesuatu hal yang harus dirisaukan gitu ya, bahwa pemerintah mempunyai kepentingan yang lebih luas itu yang harus kita dukung. Apalagi Pelni ini kan 100% perusahaan milik pemerintah, sehingga sudah seharusnya lah kita mendukung program-program pemerintah. Dan dan sekali lagi juga saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini kepentingan nasional gitu. Dan saya rasa buat Pelni juga satu hal yang tidak ada hal yang merugikan ya. Artinya semakin baik mungkin dalam hal komunikasi, kemudian koordinasi menjadi lebih cepat dalam satu atap ya gitu. Saya yakin itu sih. Tapi Ibu belajar dari merger BUMN-BUMN di sektor lain, salah satu tantangan utamanya adalah sulitnya mengintegrasikan budaya perusahaan yang berbeda. Nah, bagaimana Ibu menyiapkan Pelni bisa mulus dalam melakukan proses transisi merger ini? Memang nanti tantangannya itu justru biasanya yang paling sering ditemui dalam hal penggabungan baik akuisisi maupun merger itu adalah culture atau budaya dari masing-masing perusahaan tersebut ya. Kalau saya tidak melihat itu ya, saya melihat teman-teman ini sangat kooperatif ya terhadap pembaruan-pembaruan yang membawa dampak positif kepada perusahaan. Karena saya melakukan transformasi selama 3 tahun terakhir ini secara masif loh Mas Hafid ya. Saya ingin mengejar ketertinggalan yang dalam hitungan saya itu puluhan tahun, dan saya harus kejar ini dalam waktu yang pendek ya, 5 tahun. Jadi saya berpikir bahwa ini 5 tahun harus sudah tuntas gitu. Jadi itu target dari saya masuk ini udah jangan 5 tahun, yang dibuat 5 tahun, jadi dibuat 3 tahun. Jadi alhamdulillah sekarang juga proses transformasi Pelni misalnya mulai dari proses bisnis, kemudian proses transformasi bisnis, kemudian proses transformasi SDM dan proses transformasi digitalisasi ini berjalan cukup signifikan, dan teman-teman Pelni itu membuka diri atas dan ikut bersama-sama menciptakan transformasi tersebut dalam perusahaan, sehingga kita bisa melihatlah hasilnya di dalam 3 tahun ini. Bagaimana Ibu melihat posisi Pelni di industri pelayaran atau di sektor maritim nasional pasca merger? Apakah merger ini bisa semakin mendorong proses transformasi yang tadi ini jelas? Kembali lagi, kalau tadi ya kendala budaya juga saya rasa tidak ada ya, karena saya ingin menambahkan Mas Hafid bahwa di Pelni ini dari komposisi kepegawaiannya itu 65% sampai 70% itu sudah milenial. Sehingga gerakan kita itu ya lebih sat-set bat-bet lah ya ibaratnya. Kemudian anak-anak muda ini juga dibawa untuk berubah itu lebih cepat ya, baik dalam proses bisnis maupun digitalisasi tadi. Sehingga saya tidak merasa khawatir sedikit pun apabila ada penyesuaian-penyesuaian culture yang diminta oleh holding nanti kepada teman-teman Pelni. Dan pasca merger itu saya rasa justru semakin kuat ya, karena kan dalam satu holding ya, holding dalam satu kepemilikan yang dalam satu atap yang sama lah bahasanya begitu, itu kita juga dalam tanda kutip kita juga memiliki pelabuhan gitu. Kan ini kan saling kan gitu. Pelindo sekarang punya kapal, Pelni sekarang punya pelabuhan gitu. Jadi rasanya sih proses pelayanan yang selama ini mungkin ya kurang-kurang di 1, 2 beberapa pelabuhan itu juga bisa terkoordinasi lebih cepat.
Selain fokus ke angkutan penumpang, rencana ekspansi Pelni ke depan adalah memperkuat sektor logistik ya, Bu, ya? Apa saja Bu, langkah yang disiapkan untuk di situ? Rencana-rencana investasi kita di sektor kapal barang juga sudah mulai sebenarnya ya dari sejak saya diberikan amanah sebagai dirut ya. Karena saya melihat begini, Pelni ini kan ketika saya masuk umur Pelni 70 tahun ya. Dominasi dari penugasan itu mencapai 85% dari total pendapatan perusahaan. Kita tidak dalam konteks yang mengurangi penugasan pemerintah. Pemerintah mau menambah penugasan lagi ya nggak apa-apa gitu, tetapi yang 15% ini saya minta untuk dinaikkan secara persentase. Yang oleh karena itu, selama Pelni 70 tahun baru pertama kali loh Mas Hafid ada divisi marketing. Sebelumnya tuh nggak ada. Memang ya kalau penugasan kan hanya menerima tugas dari pemerintah, dalam hari ini Kemenhub, tanda tangan kontrak, jalanin gitu ya. Kalau marketing itu kan harus meng-create inovasi, meng-create kreativitas, menciptakan produk gitu ya, mencari market gitu, mencari strategi marketing juga di market-market yang tertentu seperti apa nih gitu ya. Itu mencari peluang-peluang bisnis, itu kan sesuatu yang baru. Dan itu baru mulai 3 tahun yang lalu, ketika saya menjadi dirut di sini gitu ya. Karena kan memang background saya bankers ya. Jadi kalau bank itu kan ya memang kami ada ilmu marketingnya relatif kuat lah gitu. Ada kita mengelola debitur, nasabah dan sebagainya. Walaupun kita mempunyai keterbatasan alat produksi kapal barang ya, dan ini kami sudah mulai menuju ke investasi kapal barang. Berapa jumlah armada kapal barang saya? Kalau sekarang kapal barang kita kan digunakan juga untuk penugasan tol laut ya. Itu ada 6 kapal barang. Namun sekarang kita akan merencanakan investasi untuk 2 unit kapal komersial ya kita sebutnya, kemudian sama 5 unit tongkang takbot gitu. Jadi investasi ini kenapa sih dilakukan ketika saya di tahun ketiga? Karena di tahun pertama, tahun kedua saya minta teman-teman itu 70 tahun loh, nggak pernah bisnis komersial ibaratnya ya. Kan jadi kan mereka itu kan pasti gagap semuanya kan. Sehingga saya minta untuk membentuk, perencanaannya dulu, strateginya, melihat pasar, sewa kapal dulu, membentuk, rute atau trayek tetap dulu, cari, pengirim-pengirim, shipper-shipper institusi, walaupun juga sesama teman-teman BUMN gitu ya. Misalnya PLN dengan BAG gitu ya, kemudian dengan ID Food gitu ya. Walaupun itu, teman-teman BUMN, tapi kan mereka mengenal Pelni kan sebagai kapal penumpang gitu. Nah ini kita mulai memperkenalkan, kita sudah mulai masuk ke sektor logistik. Sektor logistik ini apakah hanya melayani domestik atau juga merambah pasar internasional? Wah internasional belum, kita lagi penguatan baru 3 tahun Mas Hafid gitu ya, sehingga kita ini benar-benar penguatan, pasar dulu, kemudian, domestik, kemudian penguatan juga, kemudian tahap keduanya kita mulai masuk, investasi ke transportasi, alat transportasinya kan gitu. Kalau selama ini kalau kontainer sih kami juga udah, masuk ke situ gitu ya dengan kapal tol laut. Tapi ini yang kita mau masuk itu ya pasar, angkutan, dry bulk gitu ya, kemudian, juga kontainer tapi bukan kontainer penugasan komersial gitu ya. Ini sebuah terobosan besar ya, 70 tahun tidak main di komersil, tapi begitu Ibu masuk, Ibu mencoba mulai sesuatu yang baru, hasilnya? Jadi komposisi yang 3 tahun yang lalu 85% penugasan, 15% komersil, alhamdulillah di akhir tahun 2024 ini, komersialnya 35%, penugasannya 65%. Jadi saya pikir itu satu hal yang sudah sangat baik ya, dari 15% ke 35%, menguasai pendapatan dalam waktu 3 tahun ya. Nah Ibu, di tengah tantangan dinamika global seperti perubahan iklim, digitalisasi, apa yang akan Ibu lakukan dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut agar Pelni bisa semakin bertumbuh ke depan? Ini kan ada penugasan, ada komersial ya, jadi 2 bisnis Pelni ini. Juga kalau dalam sisi penugasan tentu, layanan itu yang utama. Jangan, saya juga beberapa kali menekankan ke teman-teman, jangan kemudian merasa BUMN, kemudian merasa kepemilikan saham pemerintah, kemudian merasa bahwa kapal-kapal besar itu hanya punya kita gitu ya. Tetap saja yang namanya kompetitor itu, terus, semakin, ketat gitu ke depan gitu ya.
Apalagi kalau regulasi pemerintah itu, nanti lebih terbuka lagi kepada kapal-kapal asing yang masuk gitu ya. Bisa jadi mereka itu tidak, dan ini sudah terjadi sekarang Mas Hafid sebenarnya. Ada, beberapa perusahaan-perusahaan swasta dengan kapal penumpangnya itu mengambil line-line trayek-trayek yang gemuk gitu. Kan kalau PEL ini kan multiport kan, sehingga di trayek-trayek yang gemuk itu misalnya dari A ke B, ke C, ke D gitu ya Mas Hafid. Nah trayek gemuknya tuh ke B, ke C. Nah, ini sudah mulai banyak nih kapal-kapal, swasta gitu kan. Nah, ini yang saya sampaikan ke pemerintah ke teman-teman, memang nggak ada kapal swasta yang A ke C karena biayanya yang cukup tinggi gitu ya, sehingga oleh karenanya diserahkan ke pemerintah, ke Pelni, dan diberikan subsidi atas hal tersebut gitu loh. Karena dari A ke B itu sebenarnya tidak misalnya penumpangnya sedikit gitu, dari, C ke D itu sedikit gitu, tapi dari B ke C ini udah bisa nangkep swasta-swasta itu, oh ini gemuk gitu, jadi berkurang di situ. Itu sudah saya sampaikan. Kemudian dari sisi komersil, tentu kalau komersil udah jelas dong ya, banyak sekali teman-teman swasta yang, bergerak di bidang pengangkutan barang ya, baik, kontainer maupun dry bulk. Ya saya terus-menerus minta teman-teman untuk, melakukan transformasi, terus semangat, juga melihat pasar-pasar, baik pasar-pasar baru maupun, perluasan pasar yang ada dengan strategi-strategi, penjualan dan pemasaran itu juga saya, minta teman-teman juga untuk terus melakukan gitu. Baik, Ibu Tri, terima kasih atas penjelasan yang sangat berharga dan kita akan terus mengikuti perkembangan PEL ke depan. Terima Semoga kasih Mas Hafid. rencana-rencana besar Ibu bisa berjalan Terima lancar. kasih. Makasih.